Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 19.111.02416076. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan keperawatan medikal bedah 2 dengan judul diabetes mellitus. Yang pertama ada pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit gangguan metabolik pankreas yang tidak dapat memproduksi cukup insulin secara efektif yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Etiologi dari diabetes ada dua, yaitu DM tipe 1, faktor genetik atau keturunan, gangguan imunologi, jadi antibodi kita bereaksi terhadap jaringan abnormal yang muncul. Faktor lingkungan seperti kebiasaan yang tidak sehat dan obesitas. DM tipe 2. Secara pasti DM tipe 2 ini belum diketahui penyebabnya, tetapi faktor genetik dan umur diperkirakan memegang peran yang penting. Selanjutnya ada patofisiologi dari diabetes. Yang pertama ada diabetes tipe 1. Ketidakmampuan menghasilkan insulin karena sel beta telah dihancurkan oleh proses autoimun. Akibat dari produksi glukosa tidak terukur, maka terjadi hiperglikemia. Jika kadar glukosa tinggi, ginjal tidak dapat menyerap semuanya, maka muncullah glukosa di dalam urin atau yang biasa disebut glukosuria. Karena glukosa berlebihan diekskresi di dalam urin disertai pengeluaran cairan yang berlebih, tubuh akan mengalami peningkatan berkemih, poliuri, rasa haus berlebih, polidipsi. Tubuh juga akan mengalami peningkatan selera makan atau polifagia akibat penurunan simpanan kalori. Untuk patofisiologi DM tipe 2, dengan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin, sel-sel tubuh tidak dapat merespon insulin secara normal. Jadi glukosa tidak bisa masuk ke dalam tubuh dengan mudah sehingga menumpuk di dalam pembuluh darah. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari diabetes. Yang pertama itu poliuria, rasa haus berlebih, polidipsi, rasa lapar berlebih, polifagia, lelah dan mengantuk, kesemutan, mata kabur, berat badannya turun, dan hipoglikemia. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dari diabetes mellitus, yaitu ada pemeriksaan kadar serum glukosa. Yang kedua ada tes toleransi glukosa. Yang ketiga ada HbA1c. Lalu ada lagi yang keempat pemeriksaan kadar glukosa urin. Jadi pemeriksaan HbA1c itu untuk mendiagnosis atau mengontrol diabetes. Selanjutnya ada pathway dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan genetik, imunologi, obesitas, usia, penurunan kadar insulin. Penurunan kadar insulin dapat menyebabkan penggunaan glukosa sel menurun, glukagon meningkat, yang dapat menyebabkan hiperglikemia. Apabila hiperglikemia tidak terkontrol, dapat menyebabkan ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Dampak dari hiperglikemia ini juga dapat menimbulkan rasa selalu ingin makan, mual muntah, dan anoreksia, sehingga dapat menimbulkan masalah keperawatan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Penurunan kadar insulin akibat rendahnya informasi dan kurangnya pengetahuan. Hiperglikemia ini dapat menyebabkan mikroangiopati, penurunan sklerosis mikrovaskuler sehingga mata mengalami penurunan perfusi retina atau gangguan fungsi penglihatan sehingga menyebabkan gangguan persepsi sensori penglihatan. Selanjutnya, mikroangiopati menyebabkan sklerosis mikrovaskuler dan neuron. Sel saraf sensori iskemik yang menurun, muncullah parestasi kebas dan kesemutan sehingga bisa diangkat. Masalah keperawatan, perubahan persepsi sensori, perabaan. Selanjutnya ada komplikasi dari diabetes mellitus. Komplikasinya itu ada dua, yaitu akut.
Yang pertama dapat menimbulkan ketoasidosis diabetikum atau komplikasi serius saat tubuh memproduksi asam darah atau keton berlebih. Yang kedua ada hipoglikemi, lalu ada koma non-ketotik hiperglikemi, yaitu kadar gula darah meningkat terlalu tinggi melebihi batas normal. Selanjutnya ada efek sumogin. Efek sumogin ini kadar glukosa menurun di malam hari. Selanjutnya ada fenomena fajar, yaitu hiperglikemi pada pagi hari antara jam 5 sampai jam 9 pagi. Selanjutnya ada komplikasi jangka panjang pada diabetes mellitus, yaitu penyakit arteri koroner, penyakit vaskular perifer, stroke, retinopati, bisa mempengaruhi mata. Nefropati, penyakit ginjal disebabkan oleh diabetes. Neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf. Bisa juga menimbulkan mikroangiopati dan makroangiopati. Selanjutnya adalah penata laksanaan dari diabetes mellitus, yaitu yang pertama melakukan diet. Yang kedua memenuhi kebutuhan energi. Yang keempat memantau kadar glukosa. Kelima latihan fisik atau berolahraga. Yang keenam menurunkan kadar lemak darah. Ketujuh terapi insulin. Obat-obatan yang dikonsumsi untuk diabetes mellitus dan Pankes. Selanjutnya ada konsep dasar keperawatan. Kita kaji dulu aktivitas dan istirahat pasien atau kliennya, bagaimana sirkulasinya, adanya riwayat hipertensi atau kebas atau kesemutan pada ekstremitas, lalu integritas ego. Gejalanya biasanya stres, terganggu pada orang lain, masalah finansial yang berhubungan dengan kondisinya. Lanjut ke eliminasi, biasanya gejalanya itu perubahan pola berkemih atau poliuria, rasa nyeri atau terbakar. Lanjut pada makanan atau cairan. Gejalanya biasanya hilangnya nafsu makan, mual muntah, penurunan berat badan. Neurosensori biasanya pening, pusing, sakit kepala, kesemutan, kebas, kelemahan pada otot. Nyerinya biasanya pada abdomen yang tegang atau nyeri berat ke sedang. Pernafasannya merasa kekurangan oksigen, batuk, dan tanpa sputum. Lanjut ke seksualitas, bebas vagina, masalah impotent pada pria, kesulitan orgasme pada wanita. Yang terakhir penyuluhan atau Pankes, biasanya faktor risiko keluarga, diabetes, penyakit jantung, stroke, hipertensi, penyembuhan yang lambat mungkin atau tidak memerlukan obat diabetes sesuai pesanan. Yang selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang bisa diangkat, yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Yang kedua risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang ketiga risiko infeksi. Dan 4 gangguan persepsi sensori. Selanjutnya ada perencanaan atau intervensi yang bisa kita ambil. Yang pertama SLKI-nya, status nutrisi dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, berat badan membaik, frekuensi makan menurun, nafsu makannya membaik, dan frekuensi makannya membaik. Luaran tambahannya nafsu makan dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, keinginan makannya membaik, asupan makan membaik, asupan nutrisinya membaik. Psikinya, intervensi utamanya manajemen nutrisi dengan observasi, identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan, dan monitor berat badan. Terapeutiknya, fasilitasi penentuan pedoman diet, dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Selanjutnya ada diagnosa kedua, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Dengan luaran utama kestabilan kadar glukosa darah dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, lelah atau lesunya menurun, keluhan laparnya menurun, kadar glukosa dalam darahnya membaik. Luaran tambahannya tingkat pengetahuan dengan kriteria hasil, perilaku sesuai anjurannya meningkat, menjalani pemeriksaan yang tidak tepatnya menurun. Lanjut ke psiki, intervensi utamanya manajemen cairan,
dengan observasi, memonitor status hidrasi klien, monitor berat badan harian. Intervensi pendukungnya konseling nutrisi, observasinya identifikasi kebiasaan makan dan perilaku makan yang diubah. Lalu memonitor input dan output. Terapeutiknya tetapkan tujuan dan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Gunakan standar nutrisi sesuai program diet dalam mengevaluasi kecukupan asupan makanan. Edukasinya informasikan perlunya modifikasi diet. Selanjutnya ada resiko infeksi. Luaran utamanya tingkat infeksi dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, kebersihan badannya meningkat, nyerinya menurun, poliurianya menurun, luaran tambahan, integritas kulit dan jaringannya. Dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, kerusakan jaringannya menurun, kerusakan lapisan kulitnya menurun, teksturnya membaik. Intervensi utamanya pencegahan infeksi, observasinya monitor tanda dan gejala infeksi lokal. Terapeutiknya berikan perawatan kulit pada area edem. Edukasinya jelaskan atau kita menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi dan cairan. Intervensi pendukungnya manajemen nutrisi, observasinya identifikasi status nutrisi, monitor berat badan, terapeutik fasilitasi menentukan pedoman diet. Dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Yang keempat ada gangguan persepsi sensori, luaran utamanya persepsi sensori dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, distorsi sensorinya menurun, respon sesuai stimulusnya membaik, konsentrasinya membaik. Luaran tambahannya fungsi sensori dengan kriteria hasil yang ingin dicapai, ketajaman penglihatannya meningkat, persepsi stimulasi kulitnya meningkat. Intervensi utamanya meminimalisasi rangsangan dengan observasi, periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan. Terapeutiknya batasi stimulasi lingkungan misalnya dengan cahaya, suara yang bising, aktivitasnya. Edukasinya ajarkan cara meminimalisir stimulus. Kolaborasi dalam meminimalkan prosedur atau tindakan. Intervensi pendukungnya terapi aktivitas dengan observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas, monitor respon emosional fisik, dan terapeutiknya sepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan rentang aktivitas. Edukasinya anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun laporan pendahuluan. Begitu saja dari saya penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.